Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal menyelami materi yang sangat aplikatif ya, dari buku Joel Schwartzberg, Get to the Point, Sharpen Your Message and Make Your Words Matter. Betul, buku yang penting banget ini. Sumber kita kali ini ya kutipan dari buku itu, yang menyoroti satu masalah mendasar dalam komunikasi. Seringkali kita itu cuma berbagi info, tapi gagal menyampaikan poin yang jelas. Anda ingat kan konsep utamanya? Ingat dong, kayak yang ditekankan Schwartzberg itu tanpa poin, ya semua kata-kata kita bisa jadi angin lalu aja, sia-sia. Nah, sebuah pengingat yang kuat ya. Iya, dan buku ini memang menawarkan semacam peta jalan gitu ya, untuk menemukan, merumuskan, dan yang paling penting, mendaratkan poin kita secara efektif. Salah satu alat ukurnya yang simple itu tes saya percaya bahwa. Oh, yang itu ya? Iya, ini maksa kita melampaui sekedar topik. Misalnya rapat tim itu kan cuma topik. Tapi kalau saya percaya bahwa rapat tim kita harusnya lebih fokus ke pengambilan keputusan, bukan cuma bagi-bagi update. Nah, itu baru poin. Jelas gitu. Tepat sekali. Bisa diperdebatkan, bisa diingat. Dan misi kita sekarang, ya, melihat gimana prinsip ini bekerja di lapangan. Kita fokus ke bab 11 buku ini. Judulnya Cases in Point, Studi Kasus Penerapan Poin. Studi kasus. Kita akan eksplorasi gimana Anda bisa mempertajam pesan dalam berbagai arena komunikasi yang pasti akrab lah. Mulai dari pidato, presentasi PowerPoint, terus email, sampai rapat staf dan diskusi panel. Oke, tujuannya jelas ya, membekali Anda dengan wawasan sama langkah konkret. Ini bukan cuma teori komunikasi loh, tapi lebih ke strategi praktis, biar setiap interaksi Anda itu lebih ngena, efisien, dan yang menghargai waktu semua orang. Setuju. Mari kita lihat gimana ini bekerja dalam situasi nyata. Yuk, Oke, mari kita kupas tuntas. Bab 11 ini kan isinya contoh praktis semua ya. Kita mulai dari panggung pertama, pidato, speeches. pidato. Buku ini ngingetin, sukses pidato itu bukan soal tampil pede aja, tapi benar-benar punya sesuatu poin yang jelas buat disampaikan. Bener, kontennya itu. Ada beberapa jebakan umum di sini. Yang paling kentara, jangan baca naskah kata berkata. Oh, itu sering banget kejadian. Iya kan? Kontak mata hilang, koneksi putus, rasanya nggak tulus gitu. Lalu, jangan simpan poin Anda buat kejutan di akhir, sampaikan di depan. Idealnya ya 30 detik pertama lah. Langsung to the point. Betul. Catatan, buat ringkas saja, kayak setlist band gitu. Cuma pengingat alur poin, bukan skrip detail. Cukup poin-poin kuncinya aja ya? Improvisasi total tanpa persiapan poin. Wah, itu resep bencana sih. Kayak terjun payung tanpa parasut. Kan? Latihan juga harus beneran, bicara lantang. Jangan cuma bergumam. Iya, biar nyambung otak sama mulutnya ya. Terakhir nih, soal cerita atau anekdot. Pastikan relevan dan Anda eksplisit jelasin kaitannya sama poin utama Anda. Jangan bikin nebak-nebak. Nah, ini penting. Apa yang menonjol di sini itu fokus ke tanggung jawab pembicara, ya kan? Semua tips tadi, hindari naskah, poin di depan, catatan ringkas, semuanya yang muaranya satu, memastikan pesan Anda nyampe ke audiens. Iya, bukan soal kelihatan hebat. Betul, bukan soal pamer kefasihan, tapi soal transfer gagasan. Latihan bicara lantang itu menarik, karena ya itu tadi, melatih sinkronisasi antara otak yang mikir sama mulut yang ngomong. Soal cerita, jangan biarin audiens nanya-nanya, ini ngapain sih cerita ginian? Hubungkan secara jelas. Kisah ini relevan karena nunjukin gimana, gitu. Ini mengubah cerita dari cuma hiasan jadi bukti pendukung. Setuju banget. Cerita harus jadi jembatan, bukan jalan muter. Oke, sekarang kita pindah ke alat bantu visual yang ada di mana-mana. PowerPoint. PowerPoint, musuh atau teman? Sering dianggap sumber kebosanan ya, tapi buku ini ngelihatnya sebagai alat struktur yang potensial kalau dipakai benar ya, buat memperkuat poin. Kuncinya di kalau dipakai benar itu? Betul, beberapa panduan kunci dari Schwartzberg nih. Pastikan tiap slide punya kontribusi nyata ke poin utama. Bahkan slide judul pun sebaiknya udah kasih sinyal arah poinnya. Contohnya, bukan cuma pemanfaatan media sosial, tapi pemanfaatan media sosial untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Beda kan rasanya? Beda banget, langsung kelihatan tujuannya. Nah, terus pas nampilin slide, jelasin relevansinya secara lisan. Slide ini penting karena nunjukin tren. Gitu misalnya. Jangan cuma diklik terus diam. Iya.
Jangan penuhi slide sama kalimat panjang, pakai poin ringkas. Aturan 5 baris, 5 kata per baris itu panduan oke lah, walau nggak harga mati. Yang penting mudah dibaca ya? Itu dia. Pastikan teks dan grafik bisa dibaca dari kursi paling belakang. Jangan pernah bilang, maaf tulisannya kecil. Itu ngaku kalah namanya. Sama aja ngakuin kegagalan desain Anda kan? Hindari juga slide kosong yang isinya cuma satu kata keren tanpa penjelasan. Slide motivasi tapi nggak jelas gitu ya? Iya. Dan yang paling penting, slide itu pendukung Anda, bukan sebaliknya. Jangan sampai Anda tenggelam dalam gelap sementara layar yang bersinar terang. Nah ini nyambung lagi ke prinsip dasar buat hindari pembuangan informasi atau information dump itu. PowerPoint seharusnya jadi panggung kedua buat argumen Anda, bukan cuma, etalase data atau kutipan. Betul. Ada godaan gede buat biarin teknologi ngambil alih. Schwarzberg kayak ngingetin, hey, Anda yang punya poin, slide itu cuma alat bantu. Jangan jadi operator clicker doang ya. Bener banget. Implikasinya buat komunikasi Anda jelas. Presentasi yang efektif itu persuasif, bukan cuma informatif. Anda yang pegang kendali narasi, visual cuma nge-record. Kita semua pernah kan jadi korban presentasi di mana pembicaranya kalah pamor dari slide-nya? Sering banget. Oke, dari visual kita ke tulisan, email. Nah, di sini poin yang jelas mungkin lebih krusial lagi ya, kan nggak ada bantuan intonasi atau bahasa tubuh. Betul, lebih rawan miskomunikasi. Buku ini nyorot beberapa kesalahan umum dan solusinya. Pertama, taruh inti pesan atau poin Anda di baris subjek. Jangan ragu ganti subjek kalau arah diskusi di thread email berubah. Nah, ini sering dilupain. Thread jadi panjang, subjeknya masih yang lama. Iya kan? Terus, manfaatin bullet points buat mecah info kompleks. Bayangin deh, dapat email 5 paragraf padat versus 5 poin ringkas. Mana yang lebih mungkin dibaca tuntas? Ya, jelas yang poin ringkas lah. Lebih cepat dicerna. Pasti. Kalau Anda angkat masalah, selalu usulin solusi atau sampaikan kritik sebagai saran konstruktif. Prinsipnya, jangan kritik tanpa solusi. Itu penting buat menjaga hubungan baik juga. Setuju. Jaga paragraf tetap pendek, idealnya 3-4 kalimat, cek ulang fakta dan tata bahasa. Kesalahan kecil bisa ngerusak kredibilitas loh. Oh iya, typo itu ngeselin banget. Banget. Dan yang penting, akhiri dengan langkah konkret. Saran, rekomendasi, atau proposal. Jangan biarin pembaca bingung, jadi saya mesti ngapain nih? Nah, email ini kan medan tempur komunikasi profesional yang sering kurang dimaksimalkan ya. Tips ini dorong efisiensi sama respek ke waktu pembaca. Konsep menjual poin bukan cuma ngasih tahu, itu relevan banget di sini. Terutama di bagian akhir yang dorong call to action. Tindakan nyata gitu ya? Iya, ini bukan sekedar bagi info, tapi menggerakkan sesuatu. Jadi kalau Anda sering ngerasa email Anda nggak dapat respons yang diharapkan, mungkin poinnya kurang tajam atau langkah berikutnya kurang jelas. Pikirin tiap email sebagai kesempatan nyampein argumen mini yang butuh kesimpulan actionable. Argumen mini, wah, cara pandang yang bagus itu. Oke, lanjut ke forum yang lebih intim tapi nggak kalah penting, rapat staf. Rapat? Aktivitas harian banyak orang. Ini mungkin tempat kita paling sering komunikasi dalam konteks kerja ya. Aturan mainnya, menurut buku ini, ternyata mirip. Tahu persis apa poin yang mau Anda sampaikan sebelum rapat mulai. Persiapan itu kunci. Siapin argumen pendukung. Terus, bicara cukup lantang biar semua dengar, termasuk yang mungkin join virtual. Nah iya, yang virtual sering kelewat. Gunakan jeda strategis buat penekanan. Pakai frasa yang nunjukin keyakinan, kayak saya sarankan atau saya usulkan. Terdengar lebih tegas ya? Betul. Hemat kata, fokus ke inti. Nulis poin di buku catatan sebelum rapat bisa jadi penyelamat dari ngomong muter-muter nggak jelas. Benar banget. Menariknya, prinsip yang sama berlaku kuat bahkan di suasana yang mungkin rasanya lebih santai ya. Justru karena informalitasnya, rapat bisa gampang banget keluar jalur. Persiapan poin ya mencegah Anda jadi bagian dari masalah itu. Pakai frasa kayak, saya sarankan, itu bukan cuma soal jelasnya, tapi juga soal ambil inisiatif. Kayak yang disinggung buku ini nunjukin kepemimpinan, walau tanpa jabatan formal. Oh iya, bener juga. Setiap kali Anda ngomong di rapat, itu kesempatan buat kontribusi signifikan. Jadi bagi Anda, ini cara praktis buat ningkatin visibilitas dan pengaruh dalam interaksi tim sehari-hari.
dengan mastiin tiap kata Anda punya bobot. Oke, sekarang kita naik level dikit ke komunikasi internal eksekutif. Executive Internal Communications. Ini bisa pidato, memo, atau pengumuman dari pimpinan. Komunikasi dari atas ke bawah ya. Iya, ada tanggung jawab dan potensi jebakan tersendiri di sini. Kesalahan utama, ngubur poin penting di tengah basa-basi panjang. Sampaikan pesan kunci di awal. Jangan bertele-tele. Betul. Jaga biar ringkas dan padat, staf itu sangat menghargai waktu mereka yang berharga. Akhiri dengan nada aspiratif yang bangkitin semangat atau tujuan bersama. Dan jangan remehin kekuatan ucapan terima kasih. Apresiasi dari pimpinan itu punya dampak moral signifikan loh. Sangat bisa bikin semangat kerja naik. Buku ini kasih contoh bagus. Bedain antara mari rayakan hari apresiasi karyawan, ini cuma pengumuman, dengan mari gunakan hari apresiasi karyawan ini untuk secara spesifik mengakui kontribusi luar biasa rekan kerja kita dalam proyek X. Yang kedua lebih jelas poin dan tujuannya ya. Jauh. Gunakan juga present tense atau waktu sekarang. Saya ingin berbagi kabar baik. Jangan, saya tadinya mau memberitahu Anda. Rasanya lebih langsung. Iya, lebih engage gitu ya. Komunikasi dari pimpinan itu kan punya beban ganda. Nyampein info sekaligus ngebentuk arah, nada, bahkan moral organisasi. Jadi kejelasan dan fokus pada poin bukan cuma nice to have, tapi esensi kepemimpinan efektif. Aspirasi dan apresiasi itu bukan hiasan, tapi bahan bakar motivasi. Bahan bakar motivasi. Iya, memahami dinamika ini penting buat Anda, entah pas Anda nerima pesan dari atasan Anda, jadi bisa lebih kritis ngidentifikasi poin intinya, atau pas Anda sendiri di posisi mimpin. Fokus ke poin yang jelas, ringkas, inspiratif, dan apresiatif bakal bikin pesan Anda lebih bergema. Sip. Oke, sekarang kita masuk area yang seringkali dianggap sensitif. Tinjauan kinerja, performance reviews. Wah, ini momen deg-degan seringnya. Iya, tapi buku ini mandangnya bukan cuma evaluasi, tapi dialog dua arah buat pengembangan, di mana manajer juga perlu mastiin mereka ngasih dukungan yang tepat. Kuncinya, lagi-lagi, poin yang jelas. Dialog dua arah ya, bukan penghakiman sepihak. Betul. Mulai dengan gambaran umum yang jernih. Misalnya, secara keseluruhan, poin saya adalah kinerja Anda sangat efektif dalam mencapai target X dan Y, gitu. Kalau ada area tantangan, sampaikan secara spesifik, kasih contoh konkret. Penekanannya, menurut buku ini, harus ke perbaikan ke depan, bukan cuma ngorek kesalahan masa lalu. Fokus ke masa depan bukan masa lalu. Iya, tawarkan rekomendasi yang jelas dan bisa dijalanin. Saya menyarankan Anda fokus pada pengembangan skill Z dengan ikut pelatihan ini, misalnya. Ada kutipan bagus di buku ini dari seorang supervisor. Jangan pernah nyampein kritik tanpa sekaligus ngusulin solusi atau jalur perbaikan. Setuju banget. Tinjauan kinerja ini momen krusial di mana penyampaian poin yang buruk bisa berakibat fatal ke motivasi dan hubungan kerja. Kejelasan, contoh spesifik, dan orientasi ke solusi adalah kunci biar umpan balik terasa membangun, bukan menghakimi. Jadi konstruktif ya? Benar. Ketika fokusnya ke gimana kita bisa maju bareng dari sini, dinamikanya berubah dari evaluasi jadi kolaborasi pengembangan. Relevansinya buat Anda gede banget. Baik Anda di posisi pemberi atau penerima feedback, nuntut atau ngasih poin yang jelas disertai saran actionable akan bikin proses ini jauh lebih produktif dan nggak terlalu negangin. Bener juga. Oke, terakhir nih kita hadapi arena yang paling dinamis dan mungkin paling menantang. Panel konferensi. Nah, ini seru sekaligus susah. Ini lebih kompleks dari pidato tunggal ya. Karena banyak kepala, ada moderator, ada interupsi dari audiens. Sukses di sini sangat bergantung pada kelihayan Anda nyelipin dan mempertahankan poin kunci di tengah riuhnya diskusi. Harus pinter curi momen ya? Betul. Buku ini nawarin strategi jitu. Pertama, jangan pernah datung tangan kosong, siapin 2-3 poin utama yang mau Anda sampaikan, yang relevan sama tema dan keahlian Anda. Persiapan matang. Kenali moderator dan panelis lain. Sebut mereka pas interaksi buat bangun koneksi. Bawa amunisi. Data, studi kasus, statistik buat perkuat argumen. Biar kredibel. Jangan pasif nunggu giliran. Cari celah buat masuk secara strategis. Misalnya bilang, melanjutkan apa yang disampaikan nama panelis tadi, poin penting yang perlu kita ingat adalah... Oh, jadi kayak jembatan gitu ya? Iya. Atau satu hal krusial yang saya pengen audiens bawa pulang dari diskusi ini adalah, kalau punya cerita relevan, bagiin,
Dan pastikan Anda jelasin hubungannya sama poin Anda. Jangan lupa kaitannya. Fokus utama itu nyampein poin Anda, jangan sampai keseret abis-abisan ngebantah poin orang lain. Gunakan jembatan transisi. Itu isu yang menarik, tapi jangan lupain bahwa inti persoalan kita adalah Kembali ke poin utama kita. tunjukin respek ke audiens, apresiasi pertanyaan bagus, ulangi pertanyaan kalau perlu, kasih wawasan yang benar-benar bermanfaat buat mereka. Ingat prinsip WIFM. What's in it for me? Apa untungnya buat audiens? Harus relevan buat mereka. Bicara dalam kalimat utuh, jangan fragmen. Tanggapi dengan tenang, hindari reaksi emosional. Dan jangan lupain bahasa tubuh, kayak nasihat klasik, bicara jelas, duduk tegak. Tapi juga antisipasi dinamika diskusi. Kemampuan buat nyela dengan sopan dan efektif, serta ngarahin kembali percakapan ke poin inti Anda jadi skill kunci. Jaga ketenangan dan fokus ke substansi, seperti ditekankan buku ini, akan bangun kredibilitas Anda jauh lebih baik daripada terlibat adu argumen sengit yang mungkin narik perhatian sesaat, tapi minim hasil. Hasilnya nggak ada ya? Iya. Bagi Anda, ini pelajaran berharga buat ngarungin diskusi kelompok apapun, memastiin suara Anda didengar secara konstruktif, dan poin Anda mendarat dengan efektif. Jadi setelah menjelajahi berbagai skenario ini, kelihatan jelas ya, prinsip inti dari buku Joel Schwartzberg punya, dan nyampein poin yang jernih dan tajam, bukanlah sekedar konsep akademis. Bukan teori doang. Ini adalah toolkit praktis yang bisa secara signifikan mengubah efektivitas komunikasi Anda dalam berbagai situasi. Bantu Anda jadi lebih berpengaruh dan nggak buang-buang waktu percuma. Tepat sekali. Dan kesimpulan buku ini kayaknya perlu kita garis bawahi lagi deh. Tanpa poin, semua yang Anda katakan jadi sia-sia. Kekuatan sebuah ide, gagasan, atau argumen baru benar-benar terwujud pas Anda mampu nyajiinnya dengan presisi dan keyakinan. Kemampuan inilah yang pada akhirnya bisa ngeggerakin orang, ngubah perspektif, dan nyepain dampak nyata. Setuju. Nah, sebagai penutup, kami pengen ninggalin satu pertanyaan reflektif nih buat Anda, yang terinspirasi dari pembahasan kita hari ini. Menyadari betapa krusialnya nyampein poin dengan jelas, langkah spesifik dan terukur apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat secara sadar ngelatih otot penyampaian poin Anda. Latihan langsung ya. Iya, dalam satu situasi komunikasi nyata, mungkin dalam email penting yang harus dikirim, rapat tim yang akan datang, atau bahkan, dalam percakapan informal yang ada tujuannya. Menarik untuk dicoba itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.